Selamat pagi, kawan-kawan dan Ibu Friska. Saya Latisha Naura Putri. Ini atas kelompok 74 untuk Teamwork and Leadership. Jadi, pertama, selamat datang Ibu Friska. Terima kasih untuk mengikuti wawancara ini. Sebelum ke pertanyaannya, saya mau explain dulu dikit. Ini analisis kita atas isu kritis kita adalah literasi yang ada di Indonesia. Di analisis ini kita mengetahui faktor pemerintahan, faktor fasilitas, faktor metode pembelajaran, dan faktor berinisiatif. Tapi ini kan analisis sebagai mahasiswa. Tentu saja Ibu bisa punya opini sendiri tentang isu kritis literasi di Indonesia kan. Sekarang mulai ke pertanyaan. Pertama, bagaimana tanggapan Ibu mengenai tingkat literasi secara umum yang berada di Indonesia sekarang? Pendapat saya pribadi terkait tentang literasi, ya seperti kita lihat dan juga kalau kita mengamati data-data yang ada, memang bisa dikatakan kemampuan literasi di Indonesia masih sangat rendah. Minat baca masih sangat kurang dan itu memang dapat dibuktikan bahwa ya memang hanya sebagian kecil saja masyarakat di Indonesia yang memiliki minat untuk membaca. Ya, jadi dalam hal ini literasi membaca dulu ya kan, karena literasi kan dapat diartikan secara lebih luas ya, ada literasi bacaan, numerasi dan lain-lain. Tapi mungkin dalam hal ini saya fokus di literasi yang bacaan ya. Berapa banyak sih orang Indonesia yang memiliki minat baca? Kita lihat apa ya, misalnya saat naik transportasi umum, berapa banyak sih orang yang memegang buku? Mungkin hampir dapat dipastikan tidak ada, jarang sekali saat ini. Dan ya kebetulan minggu lalu saya baru 2-3 hari yang lalu saya kembali dari luar dari Australia. Ini berbanding terbalik saat saya melihat langsung sempat saya naik kereta kurang lebih perjalanan 1 jam dan saya lihat hampir mungkin lebih dari 70% penumpang lain, penumpang asing ya, penumpang warga asli sana, saat itu dalam perjalanan mereka memegang buku. Ya, memegang buku, bukunya tebal-tebal, mungkin novel, entah apa, tapi ya rata-rata mereka memegang buku. Selama perjalanan mereka banyak membaca. Ya, coba dibandingkan misalnya kita dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau ke mana, ya ini sibuk dengan HP-nya. Lebih sibuk dengan HP, tapi tidak ada kebiasaan itu. Tidak ada kebiasaan dengan buku. Ya, itu sih kalau yang saya lihat secara kasat mata, itu sudah cukup memperlihatkan bahwa memang minat baca orang Indonesia ya masih sangat rendah. Itu sih. Ya. Menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan tingkat literasi dari minat baca yang masih tergolong di Indonesia? Kalau mungkin banyak ada beberapa ya yang dalam pertama pasti masalah kebiasaan. Ya, kebiasaan yang memang belum ditanamkan di budaya masyarakat kita. Budaya membaca itu sangat rendah. Pertama, yang kalau kita melihat dari kebiasaan di keluarga dulu ya, sangat jarang atau mungkin saat ini sudah hampir tidak ada kebiasaan misalnya membacakan buku cerita pada anak saat mau tidur misalnya, yang saya lihat ya. Itu kan salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan membaca atau kebiasaan membaca itu berkelanjutan atau tidak. Pertama saya lihatnya dari faktor yang
lingkungan terkecil dulu di keluarga. Mungkin kita tidak terbiasa dengan hal itu. Eee, Lagi-lagi, mohon maaf kalau saya membandingkan, karena memang kebetulan sekali ketika minggu lalu kalian menghubungi itu pas saya lagi di sana, dan ini juga salah satu, faktor pembahasan kami. Oh ya, ngomong kan saya pergi dengan beberapa dosen UNN lainnya, dan kami membahas ini, membahas masalah kebiasaan membaca, yang memang ternyata, orang-orang di sana itu sangat membiasakan untuk membacakan cerita kepada anak sebelum tidur, ya. Itu. Jadi, orang di luar sana tahu semua cerita anak, ya, entah itu yang memang populer yang atau yang, tidak, tapi mereka memang terbiasa untuk membacakan cerita kepada anak sebelum tidur. Jadi memang ada waktu khusus untuk itu. Sementara ketika kami berkaca kepada kebiasaan di Indonesia, oh iya ya, kapan nih kita sempat membacakan cerita untuk anak. Ini tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu dalam artian ya memang kualitas kehidupan di sini, masih sangat, kurang baik. Artinya, ya itu memang, apa namanya, masalah kebiasaan mereka memang sangat tidak diterapkan dengan baik di sini. Lalu, mungkin kalau fasilitas, ya tadi kan faktor lainnya kayak yang saya lihat juga mungkin fasilitas yang belum memadai atau tidak merata di semua daerah di Indonesia. Di kota-kota besar atau mungkin di, sekolah-sekolah yang baik, itu tidak memiliki fasilitas perpustakaan dengan yang cukup beragam. Tapi itu kan tidak merata, tidak di semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang seperti itu. Faktor lain apa ya, mungkin juga bisa dikaitkan dengan ekonomi ya, masalah, masalah, eee, minat baca, saya pikir ya memang juga bisa dikaitkan dengan ekonomi. Kenapa? Karena harga buku kan tidak bisa dibilang murah. Kalau untuk mendapatkan buku-buku yang baik, buku-buku dengan kualitas ataupun dengan, buku-buku berkualitas itu kan biasanya, eee, dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Mungkin bagi sebagian orang masih berpikir, lebih baik uangnya dipakai untuk makan daripada dipakai untuk beli buku. Karena itu tidak mengenyangkan kan gitu, lebih banyak, apa namanya, faktor yang mungkin orang berpikir seperti itu, "Sayang beli buku mahal-mahal," dan sebagainya. Nah eee, itu sih menurut saya, apalagi ya, Mmm, itu bahkan bisa ditambahkan pertanyaan lain bisa saya ini, eee, bisa saya pikirkan lagi. eee, bagaimana peran pemerintah menurut Ibu dalam meningkatkan, literasi secara lebih luas di Indonesia? Sih, iya, peran pemerintah, nah memang di sini harusnya pemerintah bisa lebih, apa ya, lebih memberikan, apa ya, dalam hal ini, eee, mungkin harus lebih berperan di banyak hal lagi. Artinya mungkin kalau misalnya di sekolah lebih banyak menyediakan semacam sudut-sudut bacaan, pojok membaca, atau, dengan program-program mungkin murah, atau juga, kalau dikaitkan dengan era digital saat ini, sebenarnya orang Indonesia itu kan bisa mengakses bacaan lewat HP ya. Artinya begini, kalau saya tidak salah, eee, orang Indonesia itu menghabiskan cukup banyak waktunya di depan layar kaca. Nah, tapi sayangnya mungkin pemerintah dapat lebih memberikan arahan barangkali ya. Artinya begini, eee, orang orang baca-baca sih, tapi yang dibaca itu mungkin bukan sesuatu yang berkualitas. Yang dipilih adalah mungkin situs-situs yang tidak dapat meningkatkan, intelektualitas orang tersebut. Artinya, eee, kalau misalnya ada pemerintah bisa mengarahkan ataupun bisa memberikan semacam, panduan untuk mana sih situs-situs yang bisa dibaca apa ya, dapat meningkatkan, keterampilan membaca dan sebagainya, mungkin itu bisa lebih diberikan arahan ya, semacam semacam
semacam panduan dari pemerintah bahwa yuk membaca itu kan kadang-kadang orang berpikirnya membaca ya harus secara fisik, padahal kan sekarang membaca ya bisa dari layar layar kaca ya, bisa lewat HP dan sebagainya. Tapi juga perlu didukung dengan informasi bahwa ini loh jangan hanya situs-situs yang kadang-kadang menyesatkan, yang lebih diminati situs-situs yang hanya berisi gosip. Nah, seperti itu. Jadi, karena ya itu tuh, apa namanya, situs-situs yang memang berisi informasi yang dapat meningkatkan intelektualitas seorang malah, belum terlalu familiar. Nah, itu kan barangkali ada yang salah dengan hal itu. Jadi mungkin dalam hal ini bisa lebih dijelaskan bahwa, yuk meningkatkan kemampuan membaca, baik bacaan secara, fisik dengan buku fisik ataupun dengan e-book, tapi juga harus dipandu oleh, pemerintah bahwa yang dibaca tuh harus yang baik-baik ya, dalam artian, jangan hanya apalagi kita lihat media-media banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, itu yang harus kita dibuat semacam bukan dibuat semacam ya, tapi mungkin, panduan atau pemikiran yang jauh lebih kritis lagi kepada masyarakat, agar bisa memilah bacaan yang, baik dan yang, tidak, seperti itu sih. Mhm. Berulang lagi kan Ibu, bilang di zaman sekarang, kan di zaman industri 4.0, dapat dikatakan sudah banyak teknologi yang canggih, misal seperti kecerdasan buatan dan lain-lain. Menurut Ibu, apa pentingnya literasi membaca terlebih dalam menghadapi tantangan yang cukup besar di kemudian hari? Jadi ya memang tantangan semakin besar ya, artinya begini, kadang-kadang, Ya. teknologi itu memang harus disikapi dengan sangat bijak. Eee, karena kalau kita kembalikan pada keterampilan berbahasa itu, keterampilan berbahasa kan ada 4 ya, ada keterampilan, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bijak menyikapi kemajuan teknologi itu seringkali menyalahartikan hal-hal yang sebenarnya dapat dipakai untuk meningkatkan atau memudahkan, hidupnya. Artinya gini, kalau tadi dikaitkan apa namanya, dengan kemajuan teknologi, sekarang ini kan ada AI dan sebagainya. Kadang-kadang, kalau ini dikaitkan dengan misalnya seorang mahasiswa yang akan mengerjakan tugas, ya, ketika dia harus menghasilkan satu tulisan, apa yang harus dia lakukan, keterampilan menulis itu erat kaitannya dengan keterampilan membaca. Ya, apa yang mau ditulis kalau kita tidak punya sesuatu yang ada dalam otak kita untuk kita sampaikan. Nah, yang mau kita sampaikan itu, yang ada di dalam otak kita itu akan terbentuk kalau kita banyak tahu sesuatu, salah satunya dengan banyak membaca. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ada yang terlalu menggampangkan, dalam artian, sekarang gampang disuruh menulis topik tentang apa, tinggal tanya AI, langsung deh keluar. Nah, sehingga apa yang terjadi, kemampuan berpikir kritisnya itu tidak terbentuk. Sementara berpikir kritis itu dapat diperoleh jika orang tersebut banyak membaca sesuatu, ya, membandingkan bacaan A, bacaan B, bacaan D dan sebagainya, sampai akhirnya dia dapat menyimpulkan sesuatu. Nah, kalau kebanyakan hanya menggampangkan dengan cara, udah cari cara singkatnya saja. Bagaimana sih misalnya, untuk topik ini, apa yang perlu dilakukan, cari cara singkatnya dengan AI misalnya. Ya sudah, dia hanya memperoleh, langsung memperoleh hasilnya tanpa menikmati prosesnya. Sementara kan prosesnya itu yang sebenarnya dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Itulah yang mungkin harus dipikirkan agar ya nikmatnya proses berpikir itu yang harusnya kita rasakan. Jadi jangan jangan instannya saja, jangan langsung hasil akhirnya saja, tapi itu mungkin harus perlu ditanamkan bahwa proses untuk memperoleh hasilnya itulah yang membuat seseorang menjadi kaya. Seperti itu. Ya kan? Eee
Menurut Ibu solusi dan langkah yang terbaik untuk mengatasi tingkat, literasi rendah di Indonesia? Apa ya, tadi mungkin secara tidak langsung dalam beberapa, pernyataan yang saya sampaikan tadi, Iya. itu bisa bisa ditarik beberapa, apa ya, semacam, mungkin semacam solusi juga. Misalnya kalau pemerintah, lebih banyak menyediakan ruang-ruang untuk membaca yang menarik, yang nyaman, mulai dari lingkungan terkecil misalnya di, kelas-kelas, di sekolah, itu saya pikir bisa meningkatkan apa namanya, meningkatkan minat baca. Lalu juga mungkin, ada banyak, kegiatan untuk, membangkitkan minat baca. Misalnya, eee, ada mengadakan kegiatan, apa ya, semacam misalnya acara tukar buku dengan teman-teman misalnya di sekolah ya. Tapi memang di sini guru-guru pun juga perlu diajak untuk berkolaborasi. Nah, artinya minat baca siswa itu juga, dipengaruhi oleh, guru-guru yang memang sudah menanamkan hal ini sejak awal, sejak dini. Ya, jadi memang peran pendidik itu, kalau di rumah ya orang tua, kalau di sekolah ya pendidik, para pendidik itu juga saya pikir diharapkan mampu menciptakan satu kondisi yang memang, dapat membangkitkan, minat baca para siswa, ya. Lalu kalau di kelas pun juga di sekolah bisa mungkin semacam membuat diskusi kelas agar, ya kalau ini dikaitkan dengan keterampilan berbicara pastinya. Jadi mendiskusikan hasil bacaan, ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang, dirancang di sekolah, kegiatan membaca dan setelah itu membahas hasil bacaannya, ya. Jadi dengan membahasnya, saya yakin itu juga akan meningkatkan kemampuan atau pemahaman terhadap materi yang dibaca. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya kasih bukunya saja, tapi setelah itu dilepas, ya kita tidak tahu bukunya itu beneran dibaca atau tidak. Eee, tapi kalau dengan ada kegiatan selanjutnya, yaitu dilanjutkan setelah membaca, ada kegiatan pembahasan, itu juga merupakan satu keterampilan yang, apa namanya, dapat meng-upgrade si siswa tersebut. Ya, jadi membaca dan menyampaikan pendapatnya tentang buku-buku itu. Jadi memahami materi bacaan. Dan ini juga diajak untuk berdiskusi lebih lanjut tentang isi bacaan. Dan juga pastinya bisa dilanjutkan dengan kegiatan menulis. Jadi ya si 4 keterampilan membaca itu saling terkait ya. Setelah membaca, lalu setelah itu membahasnya, dan itu berarti ada keterampilan berbicara. Setelah keterampilan berbicara, dia juga diajak dengan keterampilan berikutnya, yaitu menuliskan kembali isi bacaan. Nah, itu kan jadinya satu rangkaian rangkaian kegiatan yang, saling menunjang, ya. Dan, setelah menulis mungkin bisa menyerahkan hasil tulisannya ke teman-teman, lalu teman-teman menyampaikan kembali pendapatnya. Nah, itu kan satu, apa namanya, satu kebiasaan yang mungkin lambat laun akan, eee meningkatkan kemampuan si siswa tersebut, ya. Dan juga, saya pikir dengan adanya diskusi tentang buku, lalu juga, memberikan kesempatan untuk membuat laporan bacaan, itu juga nanti akan ada kesempatan berikutnya untuk menulis kreatif, ya, menulis menghasilkan satu karya. Ketika seseorang memproduksi satu karya, biasanya dia juga akan otomatis akan selalu termotivasi untuk, ya untuk meningkatkan karyanya, meningkatkan hasil bacaannya, ya berarti nanti hasil tulisannya pun otomatis nanti dia akan terbiasa juga untuk membaca. Jadi itu yang apa, akan itu. Lalu, nah yang penting juga mungkin umpan balik ya, feedback dari, orang yang bisa mendampingi kegiatan, seperti itu. Misalnya kalau di rumah ya orang tua ketika misalnya, anak
kalau saya membaca, lalu menanyakan, lalu kalau misalnya di sekolah, setelah kegiatan membaca, dilanjutkan dengan kegiatan menulis, yang penting juga memberikan, umpan balik, apa sih yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Dan, apalagi ya intinya sih katanya dengan berpikir kritis sih, hal itu yang saya pikir bisa bisa bermanfaat untuk, untuk, strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah literasi di Indonesia. Sebagai pengajar di pendidikan tinggi, langkah apa yang dapat Ibu ambil untuk, meningkatkan literasi yang masih tergolong minim di Indonesia dalam bidang pendidikan? Ya sebenarnya sih kalau dalam kalau misalnya sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan, ya biasanya keterampilan membacanya dikaitkan dengan tugas-tugas sih ya sebenarnya. Jadi memang mengharuskan mahasiswa untuk lebih banyak membaca, berpikiran kritis. Jadi sebenarnya tugas-tugas bacaan itu yang masih kurang sih. Ya terus terang saya juga merasa, apa namanya, eee, kalau saya membandingkan dengan zaman saya kuliah dulu itu dengan ketika sekarang saya mengajar, lalu memberikan tugas-tugas, saya pikir, itu juga masih sangat sedikit ya, maksudnya tugas membacanya kok malah sangat sedikit. Eee, Mungkin itu yang perlu dilakukan ya, jadi memberikan, Iya. apa namanya, laporan bacaan ataupun misalnya berdiskusi yang memang dikaitkan dengan mata kuliah yang memang apa namanya, yang memang bisa dikaitkan dengan mata kuliah, mungkin itu yang bisa ditingkatkan. Eee, karena, eee, ya itu kalau misalnya saya mau mau membandingkan dengan pengalaman saya di masa lalu ketika saya menjadi mahasiswa, Iya. itu memang, ada tuntutan untuk misalnya menugaskan bacaan apa, minggu ini kita akan membahas buku apa misalnya, itu mungkin yang tidak banyak dilakukan saat ini. Karena mungkin, kaitannya dengan, apa namanya, dengan kurikulum, dengan, rencana pembelajaran, itu kegiatan itu tidak terlalu memungkinkan untuk dilakukan. Ya jadi, itu sih mungkin ya bisa diperbaiki dengan kebijakan pemerintah. Kadang-kadang tuntutan kurikulumnya terlalu terlalu tinggi, sehingga satu topik kadang-kadang tidak terlalu dibahas secara mendalam, tapi sudah langsung harus, apa namanya, eee, memenuhi RPKPS ya dalam hal ini rencana pembelajaran, sudah harus beralih ke topik lain misalnya. Jadi mungkin tuntutan yang, seperti itu bisa dikurangi, tapi mungkin dengan mengurangi jumlah topik atau pembahasan, tapi topik dengan mengurangi jumlah topik atau pembahasan itu bisa dilakukan, secara lebih mendalam lagi untuk topik-topik tertentu, mungkin itu akan lebih baik lagi. Jadi mungkin itu sih yang saran yang bukan saran ya, yang mungkin saya pikirkan, caranya ya dengan seperti itu. Mungkin, kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan kampus kaitannya dengan rencana pembelajaran mungkin lebih, ada baiknya lebih, tuntutan apa namanya, tuntutan untuk, berbagai topik bisa dikurangi, tapi dengan demikian saya pikir bisa lebih fokus saja ke topik-topik tertentu gitu. Eee, oke, terima kasih Ibu karena telah menyediakan waktu untuk wawancara hari ini. Apa kendalanya, kami meminta tanggapan dan, sedikit saran dari Ibu mengenai pelaksanaan wawancara ini. Eee, Sarannya ya maksudnya gimana nih untuk pelaksanaan wawancara? Iya, kebanyakan kendala. Oh, baik. Mungkin, saran saya sih ini kan yang tampil on cam hanya 2 orang nih, Latisha dan Hugo ya. Iya, iya itu Eee, karena masih ada yang kelas, Bu. oh gitu. Heeh, mungkin Iya. yang tapi sarannya mungkin akan lebih baik lagi kalau semuanya ikut tampil supaya lebih enak aja sih kalau misalnya, apa namanya, kalau saya pribadi lebih suka kalau, mengadakan Zoom meeting atau ada kelas seperti itu,
Saya lebih suka semua, apa namanya, bisa melihat wajah-wajah lawan bicara saya sih. Jadi lebih lebih enak aja untuk, komunikasi dua arahnya bisa lebih terlihat. Dan mungkin juga, apa namanya, yang lain mungkin bisa bersuara juga barangkali. Ya, Mhm. betul sih, kalau ditanyakan, apa, sarannya ya tadi.